Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah pidato, sebuah ceramah yang berapi-api, yang bersemangat, yang membakar, bukan memprovokasi ya, yang membakar kesadaran jiwa, kesadaran diri tiap-tiap kita sebagai muslim, terutama muslim Nusantara, untuk tidak mengatakan pribumi, muslim Indonesia Nusantara. Kita adalah hambanya Allah. Kita hanya budaknya Allah, bukan budak manusia yang mengaku sebagai turunan suci tanpa ilmu, nggak bisa baca kitab, kemudian menganggap orang berilmu, orang yang bisa baca kitab Fathul Qorib, orang yang bisa baca kitab Fathul Mu'in lebih rendah dari dia yang hanya bisa ngawang hadis. Dia katakan hari ini kiai semacam itu karena dia bukan daripada keluarga Ba'alawi, derajatnya lebih rendah daripada orang yang paling bodoh dari Ba'alawi. Manjing otak tora. Kalau dia mau hidup di sini dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, kita akan terima. Tapi jika engkau merasa lebih mulia secara zat daripada kita, daripada kami yang mewarisi bumi pertiwi ini, maka kami nyatakan bahwa hari ini aku dan kamu adalah berbeda. Maka kami nyatakan bahwa hari ini aku dan kamu adalah berbeda. Itulah karakter daripada Kiai Haji Imaduddin, yang memang merupakan sumber inspirasi daripada perjuangan kesetaraan, perjuangan kemerdekaan. Karena kalau leadernya tidak bersemangat, apalagi pengikutnya, begitu kira-kira. Jadi semangat Kiai Haji Imaduddin ini tertular pada seluruh warga muslimin Nusantara yang mulai sadar terhadap jati dirinya, terhadap kemerdekaannya, terhadap nilai-nilai kesetaraannya, sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan falsafah bernegara yang mempersamakan warga negara semuanya di depan hukum dan pemerintahan. Tidak ada perbedaan. Tetapi pembedaan, merasa beda, merasa tinggi, merasa mulia, merasa terhormat, merasa terkenal, merasa disanjung, merasa hebat, itu sudah menjalari pemikiran-pemikiran kaum habaib Ba'alawi. Nah, ini yang tidak disadari oleh mereka, dalam tanda kurung mereka tidak nyadar, tidak merasa. Ini penyakitnya. Sudah berulang kali saya jelaskan bahwa orang yang lama hidup kaya tidak akan merasa sombong dengan kekayaan. Ya, biasa saja. Tetapi dari gaya hidupnya, dari makanan-makanan yang sehari-hari dia makan, kemudian terucap dalam pergaulan, menurut mereka biasa saja. Tetapi karena sudah lama kaya, maka mereka tidak akan pernah merasa. Begitu juga dengan orang yang kuat, yang berkuasa, maka dari perilakunya, perkataannya, walaupun dalam lisan mengatakan saya biasa saja, tetapi dari perilakunya, perbuatannya, dia ada kekuasaan, maka akan nempel, pengaruhinya. Begitu juga para habaib ini. Mereka sudah lama hidup mulia, sudah lama terkenal, sudah lama disanjung, sudah lama dieluk-elukan, tidak akan pernah merasa kasta tinggi. Biasa saja menurut mereka.
tetapi sudah terbenam, menghujam dalam bawah sadar mereka bahwa kita ini tidak sama dengan mereka. Mau bukti? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan ini bukan hasil rekayasa, bukan hasil mengarang-arang, bukan hasil sebuah makar terencana, bukan, tetapi hasil dari sebuah respon, sebuah reaksi terhadap apa yang terjadi di masyarakat berpuluh-puluh tahun ini. Reaksi daripada hegemoni, reaksi daripada kekuasaan, penguasaan, reaksi daripada rasisme habaib, reaksi daripada penindasan pribumi. Itulah penyebabnya. Boleh kita buktikan begini kira-kira. Ini kisah nyata yang dialami teman saya sendiri ketika saya curhat dengan dia. Jadi teman saya ini orang kampung, bukan keturunan siapa-siapa, hanya orang tuanya mengirimnya ke pondok pesantren, lama belajar di pondok bertahun-tahun. Pulang insya Allah sudah mumpuni keahlian ilmu agama, baca kitab kuning, baca kitab gundul, nahus sorof itu sudah ngelotok lah begitu. Apalagi doa-doa, doa tahlil, hadiah puji, dan doa-doa yang berkenaan dengan masyarakat, insya Allah dia mumpuni pengajian-pengajian, ceramah, dan lain-lain. Tetapi kemudian datanglah seorang Habib, yang mana Habib itu sebenarnya tidak bisa dia baca kitab kuning mahir itu. Bukan lulusan pondok pesantren, jebolan pondok pesantren Salafiyah NU yang bertahun-tahun, tidak. Dia hanya bisa doa, hadorot, begitu, dan sholawat. Tetapi dia ada satu keunggulan, yaitu menjual nasab. Selalu mengatakan sebagai keturunan Nabi, harus menghormati keturunan Nabi, dan berpakaian ala Nabi. Jadi tidak kampung lagi, tapi jubah besar, imamah, serban, terus tongkrongan Yaman. Mantap. Maka dengan seketika jemaah beliau itu, jemaah santri kampung ini, ustadz kampung ini menciut, diambil alih oleh si Habib itu. Dan dalam kesehariannya, menurut teman saya itu, dia sombong. Kalau lewat, tidak pernah dia memulai mengajak salaman, menyapa. Harus dia saja yang memulai, yang nyamperi dan mencium tangannya. Karena apa? Karena rasa beda itu. Aku lebih mulia. Yang padahal secara keilmuan ustadz kampung ini jauh lebih mumpuni dari si Habib itu. Tetapi kenapa bisa menghegemoni, bisa menguasai? Nah, disinilah terjadi kecurangan. Apa kecurangannya? Karena dia menggunakan, bahkan menyalahgunakan nasab. Kecurangannya dia mengaku sebagai keturunan Nabi dan merasa mulia atas itu. Ini yang kita perjuangkan sebenarnya. Jadi bagaimana dengan komentar orang mengatakan, wah itu kan hanya iri saja, kalah jamaah, kalah job, kalah pengajian, kalah terkenal, kalah pamor, dan lain-lain. Itu sebenarnya ada benarnya, memang begitu. Tetapi ini akibat tidak fair, unfairness. Ibarat persaingan bisnis, ini semacam banyak gerai-gerai lupa mart atau omdomart. Mereka terstruktur besar-besaran, mempunyai dana besar, kemudian melahap warung-warung kecil itu. Tetapi kan lupa mart dengan omdomart itu fair dia. Artinya barangnya berkualitas dan tidak menggunakan aparat negara untuk menguasai ekonomi atau monopoli lah begitu. Tetapi ketidakfairan atau unfairness
atau kecurangan para habaib ini adalah menggunakan nasab untuk menghegemoni masyarakat, menguasai jamaah sebuah wilayah, kemudian mengendalikannya dengan menjual nasab itu. Dengan ancaman kualat dari Nabi, dengan iming-iming syafaat dari Nabi, dengan iming-iming surga dan neraka. Dan itu dipergunakan secara masif di mana-mana, menyingkirkan ustadz-ustadz kampung itu, kiai-kiai kampung itu. Maka inilah yang diperjuangkan, menjadi keprihatinan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Jadi kalaupun misalnya beneran keturunan Nabi, cucu Nabi, juga tidak begitu juga kali. Apalagi keturunan Nabi beneran tidak akan berbuat seperti itu. Mendominasi, menghegemoni, menguasai. Tidak akan seperti itu. Maka dengan ditelitinya nasab mereka, dengan ditemukannya ketidaktersambungan nasab mereka, maka praktek-praktek ini bisa diakhiri. Jadi mereka akan kembali menjadi manusia Indonesia normal, menjadi warga pribumi normal, tidak merasa terhormat, tidak merasa tinggi. Dan khusus untuk kalangan yang bergelut di wilayah keagamaan, maka mereka yang mumpuni, yang mengerti agama, bisa baca kitab kuning, bisa tahu betul nahwu shorof dan lain-lain, itulah mereka yang naik. Jadi tidak dikatrol oleh status keturunan Nabi. Itu yang kita perjuangkan sebenarnya. Jadi tidak ada lagi penghambaan, pentakziman berlebih. Biasa saja. Jadi orang menghargai orang karena ilmunya dan adabnya dan akhlaknya. Itu yang sedang kita perjuangkan, jadi mohon didukung. Kembalikan tatanan ini kepada tatanan kesetaraan, tatanan kebebasan, tatanan kemerdekaan dari perbudakan-perbudakan feodalisme atas nama keturunan suci Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjuangan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan warga-warga muslimin Nusantara agar terbebas dari perbudakan ini bisa berhasil. Lambat laut penyadaran terus. Mereka kalau banyak pribumi yang tersadar, tidak akan terus memujanya, tidak akan memilih mereka yang tanpa ilmu, mengalahkan ustadz-ustadz atau kiai-kiai pribumi yang sebenarnya berilmu. Itu yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.